Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Amelia dengan NIM 2111213025 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan salah satu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan yaitu asam lambung. Saya akan share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimia. Mekanik itu mematahkan partikel yang besar atau makanan yang besar menjadi partikel kecil yang berfungsi untuk meluaskan permukaan makanan guna mempermudah penerapan enzim. Ya, terus ada pencernaan secara kimiawi juga di dalam mulut. Itu merupakan proses pencernaan yang dilakukan oleh bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Organ mulut yang paling berperan dalam proses pencernaan adalah gigi dan lidah. Yang pertama, gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggilas makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Bakteri yang hidup di sela gigi adalah Entamoeba gingivalis yang berperan untuk menguraikan sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Yang kedua, ada lidah. Itu permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil yang mengandung saraf pengecap. Lidah ini berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu menyampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Kemudian di dalam mulut ini ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini ada 3 kelenjar. Yang pertama, kelenjar parotis atau parotid yang di bawah telinga. Yang kedua, ada kelenjar submandibularis yang ada di bawah rahang bawah. Yang ketiga, ada sublingualis yang terletak di bawah lidah. Nah, kelenjar parotis ini menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah terdapat enzim tialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana yaitu maltosa. Kemudian selanjutnya adalah faring. Faring merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Jadi faring ini pertemuan antara tenggorokan dan kerongkongan. Di faring ini terdapat katup epiglotis yang mencegah agar makanan tidak tertelan ke tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru. Faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring itu berfungsi untuk memungkinkan seseorang bernapas melalui hidung, terus ada orofaring yang di tengah-tengah ini, yang berfungsi seperti tabung dan berada di antara faring serta trakea, terus ada laryngofaring, saluran yang menghubungkan rongga hidung, rongga mulut, faring, dan faring. Kemudian ada kerongkongan. Saya besarkan terlebih dahulu. Baik. Kerongkongan itu, ini kan ada nih, ada tenggorokan, ada kerongkongan serta faring ini nih, di tengah-tengah ini, dan di sini ada katup epiglotis.
Nah, yang ini kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut sampai ke lambung. Nah, fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung atau menelan makanan ya. Mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik ini, dan mencegah laju cairan dari perut. Gerak peristaltik terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengkerut secara bergantian. Makanan berada dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik yang ada di pangkal kerongkongan ini. Kemudian kita ke lambung. Lambung itu berfungsi menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, itu daerah kardiak atau kardia, yang merupakan daerah pintu masuk pertama kali makanan dari esofagus atau kerongkongan, kemudian daerah fundus melingkar, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat, yang menghasilkan HCl. Kemudian bagian pilorus menyerong atau ini ada kata pilorinya, itu bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung, mengandung lendir yang mengandung protein, pepsinogen, dan asam klorida. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut itu kan disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama 10 menit, kurang lebih 10 menit. Makanan dalam lambung ini kan teraduk dan tercampur sama getah-getah lambung, sehingga membentuk bubur makanan yang disebut dengan bubur Kim. Turunnya bubur Kim dari lambung ke usus halus melalui pilori ini atau pilorus dibantu oleh gerak peristaltik yang dihasilkan oleh otot sphincter pada ujung pilorus ini, bagian sini. Nah, ada 3 macam enzim yang ada di lambung. Itu yang pertama enzim pepsin yang mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua enzim lipase pepsin yang mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Kemudian hati tersusun atas bagian yang masing-masing memiliki fungsi penting untuk menunjang kerja organ vital. Sebagai organ terbesar kedua setelah kulit, hati terbagi atas beberapa bagian lobus, ini lobus, ligamen, kapsul pelapis, hingga sistem pembuluh darah tersendiri. Di bawah hati terdapat kantong empedu, pankreas, dan usus. Hati dan organ-organ inilah yang bekerja sama untuk menyerap, mencerna, dan mengolah makanan serta minuman yang kita konsumsi. Ini bagian-bagian lobusnya, saya lewatkan. Kemudian empedu dalam hati itu ada saluran empedu yang menghubungkan antara hati dengan kantong empedu. Saluran ini cukup banyak dan susunannya bercabang menyerupai pohon, kemudian menyatu di bagian tertentu, membentuk ductus hepaticus. Ductus hepaticus ini berperan sebagai keluar masuknya cairan empedu. Kemudian ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar dengan panjang 12-15 cm dan lebar 4 cm yang terletak pada perut dan memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan hormon. Pankreas itu terletak di perut atas memanjang ke arah kiri dan bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum atau usus 12 jari. Itu dibagi menjadi bagian 4, itu ada kepala pankreas, leher pankreas, bagian
badan pankreas, ekor pankreas, dan saluran pankreas. Kemudian usus halus. Usus halus berfungsi merupakan bagian penting dari sistem pencernaan yang menjadi tempat penguraian dan penyerapan zat gizi dari makanan. Usus halus ini menjalankan fungsi yang melibatkan sistem saraf, peredaran darah, dan otot-otot yang bekerja sama. Rata-rata panjang usus halus itu sekitar 3-5 meter. Organ ini memanjang dari bagian dasar lambung yang disebut pilorus atau pilori hingga ilocacheal junction, yaitu area pertemuan antara bagian akhir usus halus dengan bagian awal usus besar. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Itu duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Bagian awal duodenum berbatasan dengan pilorus atau pilori, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal jejunum atau usus kosong. Usus 12 jari itu berbentuk lengkungan seperti huruf C yang mengelilingi organ pankreas. Fungsi duodenum pada usus halus ini adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Selama berada di dalam duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah. Yang kedua, ada jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya itu kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya terdiri atas banyak lipatan atau jonjot atau villi. Jonjot atau villi ini bertugas untuk memperluas permukaan usus halus sehingga zat gizi itu dapat diserap dengan baik dan sempurna. Fungsi utama jejunum atau usus kosong ini adalah penyerapan gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. Ileum usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya itu sekitar 3 meter dan bagian akhirnya batasan dengan sekum atau usus besar. Sekum merupakan bagian awal usus besar yang berbentuk seperti kantong. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Zat yang umum diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang didaur ulang menjadi cairan empedu. Kemudian usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa atau serat, itu bersamaan dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses, atau bisa kita bilang kotoran. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan makanan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indol, sketol, fenol, vitamin H, dan vitamin K. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air, jadi karena tubuh kita memerlukan air, maka usus besar ini nih sebagian besar airnya diserap lagi sama usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens yang menaik ini berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat, penyerapan zat di dalam tubuh. Terus transversum yang mendatar ini atau melintang itu berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman, dan mencegah infeksi. Terus kolon descendens itu berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntut terdapat appendix atau disebut sebagai umbai cacing. Appendix ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh.
Kemudian anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses atau kotoran ini ditampung dulu di bagian rektum. Apabila kotoran atau feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum di sini, ototnya, itu mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi atau buang air besar dilakukan secara sadar. Karena kalau tidak sadar kan bisa saja mengakibatkan jika kita tidur itu bisa malah buang air kotor sendiri, buang air besar sendiri, kan tidak mungkin. Jadi dilakukan secara sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot di dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang permasalahan sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam lambung. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu yang mau saya bahas yaitu asam lambung. Penyakit asam lambung ini terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung mengalami iritasi. Naiknya asam lambung atau cairan yang ada di dalam lambung itu merupakan kondisi yang umum, tapi bisa juga menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah. Masalah ini disebut juga dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD. Ini bentuk untuk lambungnya. Baik, mari kita lihat perbandingan antara lambung normal dan lambung yang mengalami asam lambung. Untuk lambung normal, itu cairan yang ada di dalam lambung akan berputar kembali. Dan otot sphincter itu yang ada di lambung ini menutup, sehingga cairan yang ada di dalam lambung tidak keluar dari lambung menuju kerongkongan. Sedangkan untuk asam lambung ini nih, otot sphincter yang ada di lambung ini nih membuka sehingga menyebabkan cairan lambung ini nih naik ke kerongkongan. Nah, penyebab asam lambung itu yang pertama jadwal makan malam yang tidak teratur. Salah satu aktivitas yang tidak kita sadari dapat menyebabkan asam lambung naik, yaitu ya pola makan yang tidak teratur ini. Khususnya di malam hari. Hal ini disebabkan karena setelah makan, kita tidak menyediakan cukup waktu untuk tubuh mencerna makanan dan langsung tidur. Oleh sebab itu, untuk mengatasi asam lambung naik, sebaiknya hindari makan 2 jam sebelum tidur. Selain itu, makanlah secara teratur agar lambung dapat bekerja baik untuk mencerna makanan yang dikonsumsi sesuai waktunya. Jadi jangan sampai telat makan ya. Yang kedua adalah menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Kebiasaan menjalani gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempengaruhi gejala asam lambung naik, mulai dari kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, minum kopi, hingga minuman bersoda. Jika tetap dilakukan secara berlebihan, akan memicu asam lambung menjadi sering naik. Yang ketiga, tidak mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi. Penyebab asam lambung naik itu tidak hanya telat makan, tapi kekenyangan juga akan menyebabkan hal yang sama. Semakin banyak kita makan, produksi asam lambung pun akan lebih banyak, sehingga semakin besar kemungkinan asam lambung itu naik ke kerongkongan. Terus yang
Yang terakhir yang keempat adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Ketika seseorang mengalami obesitas, maka lemak perut yang berlebih ini menyebabkan tekanan pada area lambung dan menyebabkan resiko terjadinya GERD dan asam lambung ini naik. Terus yang kelima, makanan cemilan sebelum tidur. Faktanya tidak menjadi masalah apabila ngemil sebelum waktu tidur asalkan porsinya tidak berlebihan. Jadi boleh nyemil tapi tidak berlebihan. Terus yang terakhir adalah konsumsi makanan pedas dan asam. Makanan pedas, asam, dan berlemak juga dapat memicu produksi asam pada lambung. Komplikasi akibat asam lambung jika tidak ditangani, GERD ini akan memicu komplikasi, diantaranya yang pertama luka kerongkongan. Ya, naiknya asam lambung ini kan pasti menyebabkan luka pada dinding kerongkongan karena asam kan ya. Hal itu bisa menjadi salah satu komplikasi yang muncul. Asam lambung yang naik bisa mengikis dinding kerongkongan dan menyebabkan luka atau tukak ya atau lecet. Nah, luka itu bisa menyebabkan rasa nyeri dan kesulitan untuk menelan. Kemudian penyempitan kerongkongan. Selain terkikis, dinding kerongkongan juga bisa mengalami penyempitan. Hal itu terjadi karena luka pada dinding kerongkongan bisa memicu terjadinya jaringan parut. Jaringan parut itu tuh maksudnya luka ya. Jaringan parut inilah yang menyebabkan kerongkongan bisa menyempit. Jadi jaringan yang baru itu menyebabkan kerongkongan menyempit. Kemudian yang ketiga adalah esophagus Barrett. Esophagus Barrett juga muncul sebagai komplikasi penyakit asam lambung. Kondisi ini muncul akibat perubahan sel pada dinding kerongkongan, akibat iritasi asam lambung secara terus-menerus. Pada tingkat parah, kondisi ini bisa menyebabkan kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Terus apa sih gejala asam lambung? Nah, saat asam lambung naik, dinding kerongkongan dan mulut dapat mengalami iritasi. Gejala yang biasa terjadi itu rasa asam di bagian mulut, belakang mulut, dan saat menelan ya, dan sensasi terbakar di dada. Nah, kedua gejala tersebut dapat bertambah parah saat penderita berbaring atau membungkuk, terutama setelah makan. Selain rasa asam di belakang mulut dan heartburn atau rasa terbakar di dada, penyakit asam lambung atau GERD ini juga ditandai dengan perasaan ada yang mengganjal di kerongkongan, terutama saat menelan, terus mudah kenyang, sering bersendawa, dan suara menjadi serak, terus sakit tenggorokan yang tidak kunjung hilang dan sakit saat menelan, kemudian mual dan muntah, bau mulut, batuk kronis tanpa dahak, terutama di malam hari. Gejala asam lambung naik atau reflux asam lambung atau naiknya asam lambung itu sering terjadi di malam hari, sehingga menimbulkan gangguan tidur. Penyakit GERD juga itu dapat mencetuskan atau menjadi salah satu penyebab gejala asma dan menimbulkan peradangan pada saluran pita suara. Kemudian pengobatan asam lambung, GERD itu dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, berhenti merokok. Habis itu beberapa tanaman herbal seperti jahe juga diklaim bermanfaat untuk mengatasi penyakit asam lambung. Dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan emah akibat asam lambung. Jadi asam lambung ini juga bisa menyebabkan penyakit MAH ya teman-teman. Obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan obat yang mempercepat pengosongan lambung. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi penyakit lambung, maka yang paling parah adalah operasi dapat dilakukan. Wow, itu makanya meskipun terbilang sepele, penyakit sepele, tapi asam lambung ini sangat berbahaya bagi tubuh. Apalagi ini kan disebabkan oleh perilaku tidak sehat ya. Pengobatan asam lambung cukup bervariasi, mulai dari perubahan gaya hidup hingga langkah
operasi yang memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, salah satu solusinya ya mungkin memiliki asuransi kesehatan ya. Kemudian antipasi dini sebelum terjadi asam lambung. Agar tidak terjadi asam lambung itu cara pencegahannya ya otomatis makan dalam porsi kecil. Jadi salah satu mencegahnya itu tuh bagi penderita GERD yang udah menderita GERD itu disarankan untuk makan sering dalam porsi kecil daripada makan 3 kali sehari dalam porsi besar karena takutnya akan terjadi kaget ya untuk lambung karena tidak siap menerima makanan. Ketika makan dalam porsi yang besar, lambung Anda ini akan menampung beban yang lebih besar sehingga tekanan dalam perut pun meningkat. Akibatnya, makanan dan asam lambung dapat terdorong kembali ke kerongkongan menyebabkan rasa perih di ulu hati atau bahkan hingga ke dada. Kemudian turunkan berat badan berlebih. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat menjadi salah satu faktor pemicu. Maka dari itu, menurunkan berat badan ke berat badan ideal juga baik untuk kesehatan. Misalnya juga kan selain asam lambung bisa menurunkan resiko terkenanya diabetes dan penyakit jantung kan. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Yang ketiga, jangan makan sebelum tidur. Jadi sangat disarankan untuk menghindari ngemil atau makan sebelum tidur. Karena kebiasaan ini dapat memperburuk asam lambung. Saat kita berbaring atau tidur setelah makan, kan gravitasi akan menarik isi perut ke arah kerongkongan ya kan, karena terlentang, jadinya mendatar. Oleh karena itu, tidurlah ketika isi lambung telah dikosongkan oleh usus halus, ya kira-kira 2-3 jam setelah makan. Kemudian tinggikan kepala tempat tidur. Beberapa orang dapat mengalami gejala lambung naik pada malam hari meskipun mereka telah membatasi makanannya. Tentu saja hal ini dapat mengganggunya kualitas tidur. Jika mengalami ini, kita bisa mencegahnya dengan meninggikan posisi kepala dan dada hingga 15-20 cm. Untuk melakukan ini, gunakan balok, busa, ataupun bantal, dan bantal tambahan tidak disarankan seperti guling ya, karena bisa menambah tekanan pada perut. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem pencernaan dan masalah yang terjadi dalam sistem pencernaan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenankan dan atau perilaku saya yang kurang mengenankan, karena kesempurnaan hanya miliklah Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.